Keterangan serupa juga disebutkan oleh salah seorang ulama Nusantara, yaitu beliau Syekh Ahmad Dahlan bin Abdullah Al-Pacitani At-Tarmasi. Beliau adalah saudara kandung dari seorang ulama yang lebih kita kenal dengan sebutan Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas memiliki saudara kandung yang bernama Kiai Ahmad Dahlan yang berasal dari Pacitan. Beliau, salah satu karya tulis beliau adalah kitab Fathul Majid fi Bayani Taklid. Dalam kitab ini beliau juga memberikan satu judul yang bunyinya adalah Anwa'ul Madhahibil Fiqhiyah Al-Islamiyah, macam-macam mazhab dalam agama Islam, dalam syariat kita. Di situ beliau menyebutkan zaman dahulu, zamannya tabi'in, itu paling tidak ada 10 mazhab yang ada. Namun dari 10 mazhab ini kemudian habis karena memang hilang pengikutnya atau tidak terbukukan mazhab-mazhabnya, kecuali mazhab yang 4, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, dan juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan beliau di sini juga menyatakan bahwa alasan kenapa mazhab mereka ini kemudian habis, ya tidak langgeng sampai hari-hari sekarang, karena surutnya himmah, surutnya semangat dari para para pengikut, terutama di masa-masa tahun 500 Hijriah, dan juga karena banyaknya ulama-ulama yang meninggal. Sudahlah para murid-muridnya ini di zaman-zaman itu semangatnya mulai merosot, ditambah lagi di sisi lain para ulama-ulamanya banyak yang meninggal dunia. Ini kejadian peristiwa di tahun 500 Hijriah. Bagaimana lagi kemudian di zaman-zaman seperti sekarang tahun 1444 Hijriah, atau sebentar lagi akan berpindah menjadi 1445 Hijriah. Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak memiliki himmah, tidak memiliki semangat yang membara, maka tidak menutup kemungkinan ilmu-ilmu syariat ini akan tergerus dengan perjalanannya zaman. Di sini beliau Kiai Ahmad Dahlan menyatakan wa allalu dzalika bi adami thiqati bi nisbatiha ila arbabiha, ya. Para ulama menyatakan alasan kenapa kok kemudian kesikoan atau kepercayaan kepada madhab-madhabnya selain 4, termasuk madhabnya para sahabat, itu menjadi hilang. Alasannya adalah li'adamin asanid al-mani'ah minat tahrif wa tabdil, karena tidak adanya sanad, ya, yang sanad ini dipakai sebagai benteng dari bentuk tahrif dan tabdil. Jadi benteng untuk menjaga madhabnya sahabat atau madhab-madhab yang selain madhabul arba'ah, benteng yang melindungi dari perubahan-perubahan atau pemalsuan-pemalsuan terhadap madhab-madhabnya para sahabat ataupun selain madhabul arba'ah. Benteng ini tidak ada. Bikhilafil madhabil arba'ah, berbeda dengan madhab yang 4. Fa inna a'immataha badalu anfusahum fi tahriril aqwal. Para imam-imam dari yang 4 itu, mereka itu betul-betul mencurahkan semangatnya, mencurahkan usianya, mencurahkan waktunya, mencurahkan tenaganya untuk merangkum semua qaul dalam setiap masalah-masalah yang ada di dalam syariat kita. Wa bayani ma sabata an qailihi. Beliau sampai betul-betul merinci qaul ini bersumber dari sahabat yang mana, tabi'in yang mana, hadisnya seperti apa, pemahaman tafsirnya seperti apa, betul-betul dicatat secara rinci oleh para a'immah madzhabul arba'ah. Wa ma lam yathbut. Demikian juga dengan keterangan-keterangan yang sebenarnya ini dhaif, tidak bisa dipakai, itu juga diterangkan oleh madzhabul arba'ah. Fa amina ahluha min kulli taghyir, sehingga para santri-santrinya madzhabul arba'ah atau ulama-ulama yang hidup di zaman-zaman setelahnya sampai hari ini, mereka semuanya terjaga aman dari perubahan-perubahan qaul, perubahan-perubahan syarat, perubahan-perubahan rukun, semuanya aman, tidak sampai terjadi yang seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan, walaupun keterangan tentang bolehnya berkurban atau berakikoh menggunakan ayam atau itik disebutkan oleh Syekh Baijuri, akan tapi perlu kita pahami bahwa rukun-rukun atau syarat-syarat ayam yang seperti apa yang boleh dipakai untuk berkurban, ini semuanya tidak ada keterangannya. Syarat-syarat itik yang boleh dipakai untuk berkurban, itu tidak ada keterangannya. Angsa yang seperti apa yang boleh dipakai untuk berkurban, itu juga tidak ada keterangannya. Berbeda dengan unta, sapi, ataupun kambing. Para ulama jelas merinci unta yang usia berapa yang boleh dipakai untuk kurban, sapi yang usia berapa boleh dipakai untuk kurban, kambing yang seperti apa dan usia berapa boleh dipakai untuk kurban. Itu semuanya terinci dalam madzhabul arba'ah, terutama kita sebagai pengikut madzhab Imam Syafi'i. Demikian mungkin pada kesempatan kali ini keterangan yang bisa kita kutip.
Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat untuk semuanya dan membawa kesadaran dalam hati kita untuk semakin semangat di dalam mempelajari dan memperhatikan dan menumbuhkan jiwa peduli kepada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwariskan kepada para ulama dan para ulama mewariskannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang bermanfaat untuk agamanya, untuk syariatnya, dan untuk seluruh umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.